Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas pendidikan Biologi A 2020 ingin mempresentasikan materi terkait teori belajar dari David Ausubel. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia Faridah, NIM 010. Nama saya Nurmazida Rizkia, NIM 012. Saya Sajida Azaromah, NIM 028. Baik, ini adalah gambar dari David Ausubel. Selanjutnya, konsep belajar menurut David Ausubel. Siapa sih David Ausubel itu? David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal mencetuskan sebuah teori yang dikenal dengan belajar bermakna atau meaningful learning. Apa? Belajar bermakna adalah pembelajaran di mana seseorang dapat menghubungkan ilmu-ilmu baru yang diperolehnya dengan ilmu-ilmu yang telah ia peroleh sebelumnya. Hasil dari kebermaknaan ini dapat dilihat dari adanya keterkaitan antara teori-teori, fakta-fakta, atau keadaan baru yang sesuai dengan kata kognitif peserta didik. Jadi yang di sini ditekankan bukan hanya menghafalkan materi-materi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, namun juga menghubungkannya dalam sebuah konsep sehingga ilmu yang lupa maupun mudah untuk dipelajari. Kemudian David Ausubel membagi belajar ke dalam dua dimensi, di mana dua dimensi itu yang pertama adalah menerima, menemukan, atau mencari sebuah informasi. Kemudian dimensi selanjutnya adalah dalam konsep-konsep struktur kognitif. Teori belajar Ausubel ini sangat dekat dengan konstruktivisme, di mana keduanya menekankan pentingnya belajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dimilikinya. Keduanya juga menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Dan yang terakhir, keduanya juga mengandaikan bahwa dalam proses belajar, peran siswa ini lebih aktif dibandingkan peran guru. Selanjutnya yang akan saya lanjutkan yaitu tentang prinsip pembelajaran bermakna. Yang pertama, advice organizer atau pengaturan awal merupakan materi yang dijadikan sebagai bahan untuk mengaitkan antar materi lama dengan materi baru yang memiliki makna lebih tinggi dari materi sebelumnya. Yang kedua, differential progress. Dalam belajar bermakna, perlu adanya pengembangan materi-materi, di mana materi yang umum disampaikan kepada siswa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi-materi yang bersifat khusus, yang dari umum ke khusus. Begitu. Ketiga, belajar subordinat, yaitu konsep belajar yang didapat dilakukan jika pada materi yang akan dipelajari dengan belajar bermakna juga telah dipelajari pada materi-materi sebelumnya, sehingga siswa telah memiliki pengetahuan dari pelajaran sebelumnya. Yang keempat, dan terakhir, penyesuaian integratif. Dalam hal ini, konsep pembelajaran disusun sehingga akan tercipta susunan pengetahuan secara bertingkat. Selanjutnya, yaitu cara belajar yang terdapat dalam belajar bermakna, yaitu yang pertama, cara belajar dengan menerima. Kegiatan pembelajaran lebih ditekankan dalam belajar cara memperhatikan, mengamati, mendengar, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji. Kedua, cara belajar penemuan yang terpimpin. Siswa dalam belajar melakukan sendiri pencarian terhadap konsep-konsep pengetahuan yang dibantu dengan bantuan yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan prinsip dan prosedur yang telah ada.
Yang ketiga, belajar yang dilakukan dengan melakukan penemuan sendiri. Peserta didik harus mencari pengetahuannya sendiri dan tidak mendapat bantuan dari gurunya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam teori belajar bermakna. Yang pertama yaitu faktor pendukung pelaksanaan teori bermakna, yaitu faktor pendukung pembelajaran bermakna ada 3. Yang pertama yaitu kurikulum yang diterapkan di suatu sekolah. Yang kedua, guru memiliki kemampuan pedagogik yang baik sehingga dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan pembelajaran bermakna. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang mendukung untuk guru agar dapat menerapkan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Yang kedua yaitu faktor penghambat pelaksanaan teori belajar bermakna. Hambatan yang terdapat pada pembelajaran bermakna ini terutama berasal dari peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki semangat dan kemampuan yang sama, sehingga tidak semua siswa yang dapat aktif dalam pembelajaran dan tidak semua siswa memiliki daya ingat yang sama terhadap materi yang telah lalu, sehingga guru harus bekerja keras untuk membuat siswa dapat mengikuti pembelajaran. Next. Ini merupakan sumber yang kami dapatkan sebagai acuan dalam menyusun materi mengenai teori belajar David Ausubel. Next. Okay, thank you for your attention. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai teori belajar dari David Ausubel. Jadi di sini kesimpulannya bahwasannya David Ausubel ini menekankan peran siswa itu lebih aktif dibandingkan peran guru. Tugas siswa di sini mencari informasi, menemukan, dan mencari lagi informasi itu sendiri, kemudian membuat konsep, dan nantinya tujuannya adalah agar siswa ini lebih mudah untuk memahami dan juga ilmu yang didapatkan itu tidak mudah untuk dilupakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.